Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel ini, saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja, imunitasnya terjaga, stay safe, dan stay healthy. Kita ketemu lagi untuk pilih kartu. Energi yang akan saya tarik kali ini adalah, apa alasan dia bila nanti kembali pada kamu? Di sini ada 3 kartu. Kartu yang pertama, kartu berwarna hijau, Yang. Kemudian yang kedua di sini soulmates. Kemudian yang ketiga di sini energi yin. Oke. Pilih sesuai dengan intuisi kamu. Hindari untuk membaca kolom komentar lebih dulu agar kamu di sini terbimbing oleh intuisi kamu. Namun kalau kamu di sini ingin menonton video ini dari awal sampai akhir untuk melihat ketiga kartu ini, silahkan ya. Apa alasan dia bila nanti kembali padamu? Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, hai, saya Kak Tika, selamat datang, semoga kamu nyaman di channel ini. Jika kamu menyukai pembacaan kartu tarot di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk personal reading berbayar, silakan ke Instagram Kristal Tarot Indonesia. Pada bio Instagram ada nomor WhatsApp saya. Jangan lupa di follow juga Instagram Kristal Tarot Indonesia ya. Saya juga memiliki channel kedua, New Kristal Tarot Reader. Di sana saya membaca energi horoskop update ya. Hampir setiap minggu ada video-video terbaru bacaan energi zodiak. Silakan kamu mampir dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, di sini hanya saya pakai 1 kartu aja ya untuk membaca masing-masing energi. Nah, jika teman-teman membutuhkan waktu lebih lama, silakan di pause video ini. Saya di sini akan langsung mulai ya. Yang pertama saya akan baca dari energi Yang. Oke. Ini saya simpan dulu. Oke. Apa alasannya ketika nanti kembali padamu? Ada 2 kartu. Di sini ada Four of Swords. Kemudian ada Wheel of Fortune. Saya ambil dulu semua ya. Apa alasan dia bila nanti kembali padamu? Untuk yang memilih kartu Yang, ada Six of Swords, Page of Swords. Kemudian ada Judgment, The Magician, Knight of Swords, Two of Cups, The Artist, Six of Cups. Dia akan kembali padamu ya dengan kartu Six of Cups. Dan kemudian di sini ada Three of Cups. Ada kemungkinan di sini kamu berada dalam hubungan third party relation ya. Oke, saya lihat di masa sebelumnya dia pergi meninggalkan kamu ya, karena di sini mungkin ada pertengkaran, cekcok ya, konflik. Jadi dia memilih untuk pergi dan menenangkan diri. Mungkin di sini ada juga ya sebagian kamu dianya pergi jauh, keluar kota misalnya, kembali ke tempat ibunya misalnya atau orang tuanya ya. Atau di sini dia pergi ke pulau lain, negara lain bisa saja ya. Oke. Dia mencoba untuk menenangkan pikirannya. Tapi sebenarnya dia tidak bisa memulai hidup yang baru. Wheel of Fortune di sini melintang. Oke. Dia dihadapkan pada destiny dan destininya kepada kamu. Tapi di sini dia juga punya destiny yang lain. Destiny itu takdir ya, terhadap kehidupannya sendiri dengan pilihannya sendiri di masa sebelumnya, yaitu pergi meninggalkan hubungan
antara kamu dengan dia. Nah, dalam perjalanan kehidupannya ketika jauh dari kamu, dia di sini seperti dihadapkan dua takdir. Takdir untuk hidup tanpa kamu dan takdir hidup dengan kamu. Di sini dengan Page of Swords, pikirannya terus saja berpikir tentang kamu dan tentang hubungan kalian. Saya lihat di sini dengan kartu Judgment, dia awakening. Dia mendapatkan pencerahan setelah jauh dari kamu. Banyak hal-hal yang dia sadari di sini tentang kamu, ya. Oke. Kemungkinan dia akan datang nantinya terburu-buru dengan Knight of Swords. Tiba-tiba dia datangnya di sini. Oke. Mungkin dengan alasan marah-marah, ya. Karena selama dia pergi kamu nggak ada komunikasi, nggak ada mempertanyakan kabarnya, atau nggak ada memujuk dia untuk kembali. Oke. Dengan Two of Cups, kemarahan itu hanyalah alasan untuk memancing reaksi kamu. Karena di sini ada Two of Cups, dia ingin kembali pada kamu. Tetapi saya katakan dia adalah artis yang paling hebat di antara kalian berdua. Dia sangat pandai drama di sini, ya. Sehingga itu adalah pura-pura bagi dia. Saya lihat di sini ada kaitannya dengan third party relation. Apakah kamu yang punya pasangan atau dia yang punya pasangan? Tetapi di sini memang dia tidak bisa melupakan kamu. Dia masih ingin kembali kepada kamu. Six of Cups. Dia terus nostalgia, pikirannya terus terpikir tentang kamu. Dan dengan The Magician dia akan mengupayakan untuk membuat kamu kembali lagi kepadanya, atau dia akan mengupayakan agar kamu menerima dia kembali kepada kamu. Sampai sekarang, apabila ini resonate, ya, dia masih terus stalking kamu. Dia masih terus mengawasi kamu. Oke. Hal-hal yang paling menarik di sini adalah dengan Four of Swords, ya. Awalnya dia merasa kamu itu akan berupaya untuk menghubungi dia kembali atau berupaya untuk memujuk dia kembali. Dia mencoba berpikir positif di sini. Dia berusaha untuk mengacuhkan kamu dan mengabaikan kamu dengan Four of Swords di sini, ya. Tetapi pada akhirnya dia nggak tahan dengan sendirinya. Dia akan datang dengan tiba-tiba nantinya, ya. Jadi kamu bersiap-siap untuk alasan-alasan tertentu apabila kamu di sini masih menerima dia atau bagaimana, ya. Karena di sini saya lihat ada kaitannya dengan Three of Cups atau third party relation. Kemungkinan dia kembali tetapi bukan menjadi seseorang yang kamu inginkan. Belum ada perubahan dari dia. Karena dia kembali di sini dia masih menginginkan, seperti yang saya katakan, berjalan dengan dua takdir. Dia masih ingin seseorang yang lain bersamanya dan masih ingin dengan kamu. Masih ingin hubungan antara kalian berdua berjalan. Kesadaran yang dia dapatkan di sini bukan tentang keputusan, tetapi tentang bagaimana kamu sulit untuk dia lupakan. Karena di sini dia sadar bahwa kamu adalah salah satu kepingan hatinya yang ketika jauh dia merasa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Ketika dia sadar di sini, dia rasanya bergejolak dan ingin mengejar kamu kembali. Ya, jadi apakah dia menyesali? Ya, dia menyesali. Tapi penyesalan ini bukan arti membuat dia berubah. Dia masih tetap dengan karakternya yang lalu. Jadi kalau dulunya kamu mengenal dia karakter seperti apa, ya seperti ini juga dia. Dia akan mencoba menarik kamu ke circle yang sama di sini, ya. Masih ingin membuat kamu berada dalam circle labyrinth. Oke. Maksudnya adalah masih akan membuat kamu berada dalam circle hubungan yang berputar-putar. Satu kartu saran untuk kamu. See? Very soon. Clearly decided what you want so that it comes to you now. Dia akan datang dalam waktu dekat, ya. Kemungkinan dalam bulan ini atau minggu ini. Oke, jika ini resonate, ya. So, apabila kamu memang masih mengharapkan dia kembali, tentunya di sini kamu perlu berpikir karena kamu masih akan terlibat dalam third party relation. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, nantikan video selanjutnya dan saya akan lanjut untuk kartu yang
lain. Oke, untuk teman-teman yang milih kartu Soulmates, apa alasan dia nantinya ketika dia kembali padamu? The Moon. Kartu pertama di sini ada The Moon, kemudian ada Five of Wands, kemudian ada The Emperor, King of Wands, The World. The Chariot, Queen of Swords, Nine of Pentacles, Three of Swords. Satu kartu lagi. Komunikasi dua di sini. Ada The Magician dan juga Age of Cups. Dan kita lihat di bottom of the deck ada Three of Pentacles. Ya, dia ingin berbincang dengan kamu. Dia ingin bicara dengan kamu, dia ingin komunikasi di sini ya. Dia ingin mendiskusikan suatu hal kepada kamu. Oke, jadi ini artinya dia akan kembali, tetapi mungkin di sini dimulai dari komunikasi, entah ini dari telepon, SMS kalau masih laku ya, atau chatting di sini. Ya, kalau dia masih bisa mengakses komunikasi dengan kamu melalui media, dia akan mulai dengan komunikasi melalui media ya. Saya lihat di masa sebelumnya dia pasif ya, dia banyak diem. Jadi mungkin kamu yang meninggalkan hubungan karena dia nggak ada upaya di sini. Kayaknya waktu kamu pergi dia biarin gitu aja, seperti nggak bisa berbuat apa-apa, diem aja dan lambat dalam bertindak. Oke. Nah saat ini energi dia berada di Moon ya, dia benar-benar dilema saat ini. Merasa sepi, merasa kehilangan teman baik, merasa kehilangan kekasih yang sangat dia sayangi, kekasih yang selama ini bersama dengan dia, yang meramaikan kehidupannya. Dan ya, energi The Moon ini membuat dia sedih, bahkan menangis ya, nggak bisa tidur malam, apalagi full moon ya. Dalam full moon dia di sini merasa sangat-sangat diasingkan, sangat-sangat tidak memiliki energi kebahagiaan. Oke. Di sini ada Five of Wands, sepertinya ada kompetisi ya. Entah ini dia merasa bersaing dengan seseorang yang berada di samping kamu atau bagaimana di sini, karena di dalam pikirannya saya lihat ada The Emperor. Dia berpikir tentang seseorang yang di sini lebih daripada kualitasnya. Sehingga dia di sini mungkin tidak bisa berbuat apa-apa ketika kamu mempertanyakan kepada dia, kamu meninggalkan dia, ya dia diam aja. Kamu datang, dia sambut. Seperti tidak ada action di sini. Oke. Kurang passion ya. Jadi kamu ngerasa hubungan kamu dengan dia ini nggak ada gairahnya. Bahkan kamu bingung juga maunya apa sih? Kenapa tidak ada effortnya di dalam perjuangan ini? Di dalam hubungan kalian berdua maksud saya. Oke, di sini dia ngerasa hubungan kamu dengan dia sudah berakhir, sudah selesai. Yang dia rasakan begitu. Oke. Tetapi di sini ada Queen of Swords ya. Saya merasakan dia di sini menunggu kamu berpisah dengan pasangan kamu, menunggu kamu menjadi single di sini ya. Dan Nine of Pentacles, Three of Swords ya. Alasan dia kembali saya rasakan di sini dengan The Magician ya. Mungkin ada strategi yang akan dia lakukan di sini atau tipu daya juga ya. Tapi ini adalah cara dia yang berupaya untuk membuat kamu terpesona kembali dengan dia.
Dengan Nine of Pentacles, ada kemungkinan dia di sini akan mempercantik diri atau mempertampan dirinya jika dia maskulin, dan memberikan hal-hal yang terbaik untuk dirinya. Mungkin ada sebagian di sini yang akan melakukan operasi bedah plastik ya, untuk memperbaiki wajahnya, memperindah ya, atau sebagian di sini untuk yang maskulin seperti merawat diri sehingga lebih cakep gitu ya. Karena di sini ada rasa kecewa, rasa sakit hati karena merasa jauh di level seseorang yang bersama dengan kamu. Sehingga dia di sini setidaknya perlu untuk menyeimbangkan, membuat kamu di sini berpikir 2 kali untuk semakin jauh dari dia dan berpikir lagi untuk datang kepada dia. Oke. Alasan dia di sini bila pun dia kembali ya, karena saya lihat di sini dia akan memancing kamu agar kamu yang kembali lagi ke dia. Dia akan berusaha tebar pesona dengan kamu, membuat kamu cemburu agar di sini kamu yang datang lagi ke dia. Karena dia di sini nggak bisa action berlebihan, sebab kamu di sini punya pasangan, ada The Emperor di sini. Oke. Atau juga di sini dia ngerasa kamu keras kepala. Bisa saja The Emperor ini adalah kamu jika kamu tidak memiliki pasangan lain. Jadi dia ngerasa kamu itu tidak bisa diatur, tidak bisa nurut, dan prinsip kamu sangat kuat. Sementara dia energinya King of Wands, tidak bisa mengimbangi kamu bahkan dari sisi pekerjaan, penghasilan juga. Sehingga dia di sini kayak ngerasa kamu bisa memilih yang lain atau kamu punya banyak pilihan. Okay. Dia tetap stay di sini menunggu kamu, saya lihat. Dan bila pun nanti kamu tidak terpesona atau tidak terpengaruh dengan pesona yang dia tebarkan dengan kamu, saya rasakan di sini dia akan kembali. Ada Ace of Cups ya, dan juga ada The Magician serta Three of Swords. Dengan alasan dia menderita, dia sedih, dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Alasan yang begitu memelas. Okay. Mungkin akan ada janji yang dia tagih ke kamu. Dulu kamu janji akan bersama dengan saya, sekarang kenapa kamu tidak lagi kembali kepada saya, seperti itu ya. Jadi dia akan mengupayakan berbagai cara di sini untuk mengobati rasa sakit hatinya. Atau di sini memang dia akan berupaya walaupun itu tidak dia inginkan, walaupun di sini merendahkan harga dirinya, dia akan kembali. Tapi dengan The Magician itu adalah tipu daya, itu adalah drama yang akan dia lakukan. Mungkin dia akan mengatakan bahwa dia sakit keras, dia punya sakit yang mungkin di sini bisa semakin drop kalau di sini tidak ketemu sama kamu, butuh perawatan dari kamu atau bagaimana ya. Dan ada The Chariot juga di sini. Dia tahu hubungan kamu dengan dia di sini bermasalah dan punya banyak tantangan ya. Tapi bagaimana lagi? Dia memang di sini semakin merasa tidak merasa bahagia ya ketika jauh dari kamu. Oke, saya akan lihat satu kartu di sini. Ya, kemungkinan dia akan mengirim pesan kepada kamu ya, mengatakan bahwa dia sakit, bahwa dia sedih, bahwa dia rindu kamu, kangen kamu, tidak bisa hidup tanpa kamu. Alasan dia apabila kembali. Pay attention to the red flag. Ini pesan untuk kamu ya. Hati-hati, kamu waspada karena sudah ada lampu merah. Okay. Jika dia kembali kepada kamu nantinya dengan alasan ini, pikirkan jika kamu di sini memang memiliki pasangan yang lain. Ya. Dengan skenario pertama yang saya bacakan, apabila kamu memang memiliki The Emperor sebagai pasangan kamu, dia juga sudah mempertimbangkan itu. Tapi dia di sini akan merayu kamu untuk kembali lagi kepada dia melalui komunikasi media di sini. Oke. Okay? Nah, pikirkan sekali lagi kalau kamu di sini punya seseorang yang lain.
Jika kamu memang tidak punya seseorang yang lain, ya mungkin tanda peringatan ini ada kaitannya dengan keluarga atau ada kaitannya dengan dia sendiri. Okay? Jadi ini penjabarannya lebih luas lagi. Namun saya pikir cukup sampai di sini sudah bisa memberikan kamu petunjuk ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk teman-teman yang bergabung di kartu kedua. Saya akan lanjut untuk kartu selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share ya. Kartu yang terakhir adalah kartu Yin. Untuk teman-teman yang memilih kartu Yin, apa alasan dia bila nanti kembali pada kamu? Kita lihat ya. Satu kartu The Tower. Alasan dia bila nanti kembali padamu yang memilih kartu Yin. Oke, di sini ada King of Swords. Kemudian ada King of Wands. The World, The Magician, Ten of Cups. Two of Pentacles, Ten of Swords, Queen of Swords, The Well. Oke, di bottom of the decknya ada Page of Cups. Dia masih berharap pada kamu, walaupun dia tahu bahwa kamu itu tidak pasti, kamu tidak bisa memberikan janji, kamu tidak bisa memberikan keputusan. Tapi dia di sini masih berharap kepada kamu, ya. Oke. Di sini di masa sebelumnya hubungan kalian sudah berakhir dengan The World. Berakhirnya dengan baik di sini, ya. Mungkin dengan keputusan bersama. Oke. Tapi di sini ada The Tower ya. Saat ini dia ngerasa hidupnya berantakan tanpa kamu. Sistem tata kehidupan dia seakan benar-benar harus dimulai dari awal lagi. Oke. Yang ada di dalam pikirannya saat ini, dia nggak berdaya karena hubungan kamu dengan dia sudah selesai. Mungkin di masa sebelumnya dia di sini mengiyakan ketika kamu minta pisah, sehingga nggak mungkin dong dia menjilat ludahnya kembali. Oke. Mungkin hubungan kamu dengan dia saat ini juga masih baik-baik saja. Artinya hubungan sudah berpisah, tapi kekeluargaan itu atau silaturahmi masih ada. Saya lihat di sini, apalagi di sini ada Ten of Cups. Mungkin kamu punya anak juga dengan dia, dan komunikasi masih baik-baik aja ya. Oke. Saya lihat di sini dengan King of Swords, dia sepertinya tidak bisa tegas ya, kurang bisa menunjukkan sikap keinginannya yang masih mengharapkan kamu. Dengan The Magician, ya mungkin di sini ada kaitan juga dengan supranatural ya, karena dia di sini ngerasa perlu untuk mempergunakan hal-hal yang terkait dengan spiritual untuk bisa membuat kamu kembali kepada dia atau mempersatukan kalian kembali. Karena di sini dia juga ngerasa butuh berkumpul lagi dengan kamu dalam bentuk keluarga di sini bersama dengan anak-anak. Oke. Nah, masalahnya adalah dia di sini bimbang. Dia pernah berpikir untuk mempergunakan jasa supranatural, tapi dia bimbang lagi di sini. Karena di sini dia tahu kamu sudah tegas ya, dan sangat kritik dan mungkin tidak menyukai hal-hal yang terkait dengan supranatural. Dan mungkin dengan cara yang lain, yaitu pendekatan spiritual ya, pendekatan spiritual seperti dia akan menunjukkan kepada kamu bahwa dia sudah sadar, dia sudah tidak lagi seperti dulu, perbuatan yang kamu benci, atau
sisi dirinya yang dulu kamu nggak suka dan menjadi alasan kalian berpisah. Dia mungkin akan menunjukkan kepada kamu bahwa dia sudah berubah di sini. Oke. Dia sebenarnya menggunakan berbagai cara di sini untuk menarik kamu kembali. Tapi dengan Queen of Swords sepertinya kamu di sini sudah sangat tegas, tidak ingin kembali kepada dia dan membiarkan hubungan kalian berdua terjadi saat ini ya begini aja. Di sini ada pertimbangan dari sisi Pentacles ya, kebimbangan dari sisi Pentacles. Jadi mungkin kamu juga tidak memutuskan hubungan dengan dia karena kamu di sini juga ada pertimbangan dari sisi biaya anak misalnya, atau masih ada kerjasama kalian yang belum berakhir dan harus tetap berjalan misalnya. Oke. Tapi di sini saya lihat ada Ten of Swords, dia semakin tidak berdaya dan mungkin dalam keadaan sakit di sini ya. Dengan kartu The Well, ini kartu ke-22 ya. Saya merasakan ini adalah periode akhir dari hubungan kalian berdua. Oke. Ini ya, Major Arcana sampai 21, tapi kartu ini memiliki 23 Major Arcana dan ini Major Arcana ke-22 ya. The Well ini menggambarkan situasi fase paling akhir. Oke. Setelah The World. Oke. Nah, di sini alasan dia kembali kepada kamu yang pertama mungkin berat untuk mengatakannya, tapi kalau dia memiliki keberanian di sini ya, dorongan, motivasi dari sisi spiritualnya, dia akan mengatakan kepada kamu ingin menghabiskan hari tua bersama dengan kamu, ingin menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama dengan kamu. Oke. Dan itu adalah cara terakhir untuk kembali bersama dengan kamu. Walaupun dia tahu bahwa kamu tidak akan mau, tapi dia berharap kamu bisa mengabulkan keinginannya ini. Oke. Saya lihat di sini ya, pesan untuk kamu yang memilih kartu Yin. Iya, sudah bercerai di sini, sudah berpisah ya. Time apart from the partner is on the horizon. Sebenarnya kamu juga belum bisa sepenuhnya melupakan dia di sini. Mungkin cinta sudah tidak ada, tapi kebaikannya, ketulusannya, perlindungannya, tanggung jawabnya dulu ya kepada kamu masih tetap kamu ingat sampai dengan sekarang. Kamu masih berada dalam energy separation. Sudah berpisah, tapi kamu Queen of Swords di sini ya, sedang healing prosesnya, tapi kamu belum menemukan pengganti. Saya lihat pengganti suami atau istri kamu belum ada, tapi mungkin kamu sudah dekat dengan yang lain, bisa saja di sini ya. Jadi sebenarnya kamu juga berharap kok untuk balik kepada dia, hanya saja di sini kamu menunggu dia menjadi King of Swords. Kamu menunggu dia sampai dia bisa tegas, tapi ini nggak bisa. Itu sudah karakternya. Dia menjaga harga dirinya di sini. Oke. Itu sebabnya saya rasakan di sini butuh orang ketiga yang menjadi mediator ya, penyampai keinginan-keinginannya, agar bisa tersampaikan kepada kamu bahwa sebenarnya dia di sini masih ingin kembali kepada kamu. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya untuk pembacaan energi kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, nantikan video selanjutnya. Kalau kamu ingin personal reading berbayar, seperti biasa, silakan ke Instagram atau ke channel New Crystal Tarot Reader. Terima kasih, salam hangat penuh cinta. Bye.